Oke sobat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ikan gupi atau yang bernama latin Puccilia reticulata. Ikan kecil ini semula ditemukan oleh Robert John Lehmere Guppy di Trinidad pada 1866. Albert C. L. G. Gunther belakangan pada tahun itu juga, menamai ikan ini dengan sebutan Girardinus guppy untuk menghormati sang penemu. Namun ternyata ikan ini telah dideskripsi terlebih dulu dengan nama sah Puccilia reticulata oleh Wilhelm Peters pada 1859, sehingga nama Girardinus guppy hanya mendapatkan status sebagai sinonim, junior sinonim. Meski demikian, nama umum guppy, guppy, bagi ikan ini telah terlanjur tenar dan digunakan di mana-mana. Ikan ini adalah salah satu spesies ikan hias air tawar yang paling populer di dunia. Karena mudahnya menyesuaikan diri dan beranak pinak, di banyak tempat di Indonesia ikan ini telah menjadi ikan liar yang memenuhi parit-parit dan selokan. Dalam perdagangan ikan hias dikenal sebagai guppy. Guppy adalah ikan yang sangat mudah berkembang biak. Masa kehamilan ikan ini berkisar antara 21 sampai 30 hari, rata-rata 28 hari, bergantung pada suhu airnya. Suhu air yang paling cocok untuk berbiak adalah sekitar 27 derajat Celcius. Alih-alih bertelur, ikan guppy mengandung dan melahirkan anaknya, live bearers. Setelah ikan betina dibuahi, daerah berwarna gelap di sekitar anus yang dikenal sebagai bercak kehamilan, gravid spot, akan meluas dan bertambah gelap warnanya. Menjelang saat-saat kelahirannya, bintik-bintik mata anak-anak ikan dapat terlihat dari kulit perut induknya yang tipis dan menerawang. Seekor induk guppy dapat melahirkan burayak anak ikan, antara 2-100 ekor pada setiap kelahiran, tetapi kebanyakan antara 5-30 ekor saja. Beberapa jam setelah persalinan, induk guppy telah siap untuk dibuahi lagi. Begitu keluar dari perut induknya, anak-anak guppy telah mampu hidup sendiri. Berenang, mencari makanan, dan menghindari musuh-musuhnya. Anak-anak guppy ini umumnya akan terus bergabung dengan kelompoknya, dan dengan ikan-ikan lain yang lebih besar. Namun guppy yang telah dewasa tidak akan segan-segan memangsa burayak yang berukuran jauh lebih kecil, sehingga apabila dipelihara di akuarium, anak-anak ikan ini perlu dipisahkan dari ikan-ikan dewasa. Burayak-burayak ini, apabila selamat, akan mencapai kedewasaan pada umur 1 atau 2 bulan saja. Itulah sebabnya ikan ini dengan segera dapat melipat gandakan jumlah anggota kelompoknya, sehingga dinamai juga ikan seribu. Sirip dubur pada ikan jantan mengalami perubahan menjadi gonopodium, yang berfungsi untuk mengeluarkan sperma yang akan masuk pada tubuh ikan betina. Guppy betina memiliki kemampuan untuk menyimpan sperma, sehingga dapat hamil berulang kali dengan hanya 1 kali kawin. Faktor kunci keberhasilan yang lainnya adalah kemampuannya untuk menyesuaikan hidup dengan pelbagai kondisi perairan, dengan variasi makanan yang beragam. Analisis terhadap isi perut guppy yang hidup di Danau Buyan, Bali, menunjukkan bahwa ikan ini terutama memakan zooplankton yang melimpah di sana. Sementara guppy yang hidup di Danau Beratan dan Batur kebanyakan mengandalkan bahan-bahan organik yang berada di dasar danau. Guppy bahkan dapat hidup pada perairan dengan salinitas tinggi, air asin, hingga 150% salinitas normal air laut. Suwadakar adalah ikan asli Amerika Tengah dan Selatan, menyebar di Cape Barbados, Trinidad dan Tobago, Guyana, Antillen Belanda, Cape Virgin, Brasilia, dan Venezuela. Guppy dimasukkan ke Indonesia sebagai ikan akuarium pada sekitar tahun 1920-an, tetapi kemudian terlepas atau dilepaskan ke perairan bebas. Agaknya ikan ini semula diharapkan dapat membasmi larva nyamuk di alam untuk mengendalikan penyakit malaria, akan tetapi tidak berhasil. Ikan guppy di akuarium dapat mencapai panjang 60 mm, tetapi di alam kebanyakan hanya tumbuh hingga sekitar 35 mm saja, dan ukuran ini terlalu kecil untuk memangsa jentik-jentik nyamuk. Karena keperidiannya, guppy lekas membiak dan merambah aneka perairan bebas. Pada tahun 1929 tercatat bahwa ikan ini dapat ditemukan di hampir semua kolam dan parit di Jawa Barat. Sekarang ikan ini telah meluas ke pelbagai tempat di Nusantara, dan mungkin telah menjadi ikan yang paling melimpah di Jawa dan Bali. Sekian penjelasan mengenai ikan guppy, silakan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.